Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimo Software Tutorial. Ya, di video kali ini kita akan membahas atau belajar bagaimana cara mengkoneksikan antara Visual Basic Net ke database Microsoft Access. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini atau yang belum mengerti atau paham tentang yaitu database, bisa melihat video-video saya sebelumnya ya, yang membahas tentang pengertian database dan cara membuat tabel Microsoft Access-nya. Karena di video kali ini saya akan langsung membahas tentang bagaimana cara mengkoneksikannya antara database Microsoft Access dengan Visual Basic Net-nya ya. Ya, untuk itu kita langsung saja akan mempraktekannya. Ya, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana cara mengoneksikan antara Visual Basic Net dengan Microsoft Database Access. Langkah pertama, saya akan membuat tabel. Saya akan klik Start. Saya buat di Microsoft Access 2016 ya, karena kebetulan di laptop saya ini terinstalnya Access 2016. Saya klik ya. Di sini sudah muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja klik blank desktop database ya. Nah, di sini sudah muncul tampilan seperti ini. File name, kita ganti nama file name-nya. Misalnya kita ganti nama file name-nya data karyawan. Data karyawan. Di sini ada sebuah gambar dokumen ya. Kita klik saja, ini adalah tempat untuk menyimpan database yang akan kita buat. Kita klik di sini, saya akan menaruhnya di, nanti teman-teman naruhnya terserah ya. Terserah teman-teman naruhnya di mana. Tapi kebetulan saya menaruhnya di sini. Saya cari videonya di video ke-12. Di sini namanya sudah data karyawan. Saya oke. Nah, setelah kita memberi tempat penyimpanan, folder atau lokasi penyimpanan, dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah file ekstensinya ya. Jadi di file 2016 ini dia termasuk berfile ekstensi ACCDB. Kalau untuk Microsoft Access yang lama 2003 ke bawah itu file ekstensinya MDB. Di sini ACCDB ya. Langsung saja kita klik ya. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul sebuah tampilan untuk membuat tabel ya, atau tampilan Microsoft Access-nya. Di sini saya langsung saja membuat tabel. Di sini juga sudah muncul sebuah tabel. Tapi saya akan membuat tabel dari view. Jadi di sini kita nanti bisa mengatur tipe datanya ya. Kita klik view, kita klik decision view. Nama tabelnya misalnya saya ganti data. Karena nama database kita adalah data karyawan, nama tabelnya saya kasih saja karyawan. Jadi nama tabelnya karyawan ya. Nah, di sini tabelnya sudah berubah menjadi karyawan ya namanya. Jadi kita sudah membuat database. Nama database kita tadi adalah yang ini, data karyawan. Dan kita sudah membuat tabel, nama tabelnya yaitu karyawan. Sekarang kita mengisi isi dari tabel itu, atau biasanya disebut dengan field ya. Jadi teman-teman yang belum paham apa itu database, mungkin teman-teman yang baru belajar pemrograman, belajar database, atau baru melihat video ini, yang belum tahu tentang apa itu pemrograman, apa itu database, bisa melihat video-video saya yang lainnya yang membahas tentang pengertian database dan cara membuat tabel di database. Karena di video kali ini
kita khusus untuk membahas bagaimana mengoneksikan antara Visual Basic Net dengan Database Access. Jadi saya langsung membuat tabelnya saja. Di sini saya akan membuat name namanya NIK ya, untuk menginput nomor induk karyawan. Tipe datanya saya langsung pilih source tag ya. Di sini saya tambahi dengan yaitu nama karyawan. Di sini kita pilih long tag. Selanjutnya source tag ini saya pilih number aja ya, karena dia berisi yaitu nomor-nomor karyawan atau nomor induk karyawan. Terus selanjutnya saya pilih jabatan ya, jabatan. Saya pilih source tag juga. Selanjutnya ada bagian. Di sini saya juga pilih source tag. Terus tempat tanggal lahir ya, TTL, saya singkat TTL. Tempat lahir saja, tempat lahir, tanggal lahir, saya pilih date time, alamat, ini saya pilih long text, ya. Terus yang di sini tahun masuk, underscore. Jadi untuk memberi nama fieldnya tidak boleh ada spasi ya, jadi saya pakai underscore saja. Dan masuk ini juga saya pilih number. Nah, sudah itu kita akan buka ini tabel karyawannya, kita buka. Di sini you move version to tabel. Apa kamu ingin menyimpan tabel untuk pertama kali? Saya klik yes ya. Jadi dia sudah menyimpan tabel. Di sini sudah muncul tabelnya ya. Sekarang kita akan memasukkannya langsung di tabel ini ya. Masukkan datanya supaya nanti kita bisa menampilkannya di VBNet-nya, Visual Basic Net ya. Misalnya kita kasih NIK-nya misalnya 1001. Namanya misalnya Johan, jabatannya misalnya kabak ya, kepala bagiannya misalnya produksi, tempat lahir Jombang, tanggal kita isi di sini, kita isi misalnya aja, misalnya ini aja ya, kita pilih aja misalnya 180, 990, alamatnya misalnya Mojo Agung Jago. Tahun masuk kita input misalnya 2013. Kita input data yang kedua misalnya 102. Kemudian bagiannya misalnya jabatannya operator, bagian produksi ini Mojokerto, tanggal misalnya kita 88 ya. Misalnya di sini Mojokerto, alamatnya tahun masuk 2020. Kita buat 3 data saja ya, karena ini hanya buat contoh. Yang penting kita tahu bagaimana cara mengoneksikan antara Visual Basic Net dan Database Access. Fungsinya apa kita untuk mengoneksikan Visual Basic Net dan Database Access ini? Fungsinya nanti adalah kita mengelola data di Database Access itu di pemrograman Visual Basic Net ya. Karena nanti saat kita membuat aplikasi, kita pasti membutuhkan namanya database untuk menyimpan data-data kita.
Nah, di database inilah nanti yang akan kita kelola ya. Misalnya kita ingin tahu nama-nama karyawan, kita ingin tahu untuk membuat gaji karyawan, untuk membuat absen karyawan, tentu kita membutuhkan sebuah database untuk menyimpan datanya. Karena di sini kita coba dulu misalnya sini misalnya nomor 2018 ya. Kita hanya membuat 3 data ya, karena ini hanya sebuah contoh. Setelah itu kita akan simpan, dan sekarang kita akan close dulu ya. Sekarang kita akan melihat, kita akan membuka database-nya di tempat yang kita simpan ya. Saya simpan di D, saya di YouTube, di VPNet, di koneksi ke akses ini ya, video 12 lah. Ini ya, jadi database saya ini, database data karyawan ini. Sekarang kita coba kita buka. Nah, datanya sudah muncul seperti ini ya, datanya. Lah, sekarang langkah kedua, kita akan masuk atau kita akan membuka di Visual Basic Net ya. Ya, kita langsung saja saya akan di Visual Basic Microsoft VB-Net-nya ya. Saya buka di Microsoft Visual Studio ini. Saya memakai Visual Studio 2008 ya. Saya langsung saja akan membuat project baru. Di sini saya open ya. Di sini saya beri nama VB Access untuk nama file Microsoft Visual Basic Net ya. Lokasinya saya taruh di D, YouTube, VB-Net, video, koneksi ke akses ya. Di sini saya taruh folder atau file Microsoft Visual Basic Net kita. Kenapa? Ini penting sekali untuk tempatnya ya. Karena nanti database yang sudah kita buat, kita harus taruh dengan satu folder dengan Visual Basic Net yang telah kita buat. Kita select folder, saya oke. Kita tunggu sebentar ya. Di sini sudah muncul sebuah form ya. Formnya ini akan saya besarkan dulu ya. Saya besarkan. Formnya saya besarkan dulu ya. Setelah itu saya akan memasukkan sebuah label ya. Di sini saya akan memberi nama labelnya yaitu jumlah baris. Lalu saya akan memasukkan text box di sini. Setelah itu saya memasukkan sebuah tombol yaitu tombol button. Di sini saya akan membuat tombol namanya yaitu koneksi. Jadi di video kali ini khusus membahas tentang koneksinya saja. Kenapa? Karena langkah awal untuk membuat sebuah aplikasi berbasis database tentu saja langkahnya adalah koneksi antara bahasa pemrograman Visual Basic Net dan database-nya. Setelah kita berhasil atau bisa mengoneksikan antara Microsoft Visual Basic Net dan database Access, tentu kita bisa untuk membuat sebuah aplikasi. Karena ini sangat penting sekali untuk mengoneksikan antara bahasa pemrograman dan database-nya ya. Selanjutnya saya akan memasukkan sebuah objek yang namanya data grid view ya. Data grid view ini ya, dua kali sudah muncul. Nah, di sini nanti data grid view inilah nanti objek yang akan menampilkan data-data yang ada di database kita. Jadi nanti saat klik koneksi,
di sini data yang ada di database tabel karyawan yang sudah kita buat akan tampil di sini. Berarti kalau dia tampil di sini, berarti itu tandanya koneksi kita berhasil. Dan jumlah barisnya akan tampil di sini, jumlah baris datanya ya. Nah, sekarang langkah pertama kita akan membuat sebuah variabel ya. Kita klik 2 kali saja di sini. Nah, kita klik 2 kali supaya muncul sebuah tampilan di kodenya ya. Kita akan membuat sebuah variabel. Bagi teman-teman yang belum paham tentang variabel, tentu bisa melihat di video-video saya yang lainnya ya, yang membahas khusus tentang tipe data dan variabel. Saya akan membuat variabel. Variabelnya saya beri nama lokasi database. Lokasi database, SQL string. Tadi saya sudah membuat variabel namanya lokasi database dan variabel SQL tipe datanya string ya. Lokasi database ini nanti fungsinya adalah tempat penyimpanan dari database kita ya, yaitu Microsoft Access yang sudah kita buat. Selanjutnya saya membuat variabel lagi, yaitu koneksi database. Tipe datanya oleh db connection. Oleh db connection ini adalah sebuah kode atau sebuah perintah yang sebuah perintah dari Visual Basic untuk berfungsi untuk mengkoneksikan ya. Oleh db ini kurang B ya. Oleh db connection ini sudah sebuah kode dari VB-NET-nya ya. Tidak bisa kita rubah. Use dim adapter s oleh db oleh db oleh db adapter ya. Oleh db adapter oleh db ini oleh db oleh db data adapter. Nah, kita sudah membuat sebuah variabel ya, yaitu variabel lokasi database, variabel SQL, variabel koneksi database, dan variabel adapter. Setelah itu, selanjutnya saya akan membuat sebuah prosedur sub ya, yaitu prosedur sub tentang atau bersih koneksi ya, prosedur sub koneksi. Bagi teman-teman yang belum paham atau mengetahui apa itu prosedur sub, dapat melihat di video-video saya sebelumnya ya. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi ya. Kita akan membuat sebuah prosedur sub koneksi yang isinya nanti fungsinya untuk mengoneksikan antara Visual Basic Net dengan Database Access. Langsung saja, isi prosedur subnya yaitu kita akan mendeklarasikan lokasi database dari variabel yang sudah kita buat di atas ini ya. Lokasi database sama dengan titik 2 provider sama dengan Microsoft AC oleh db 12.0.2 data spasi source, nama dari database kita. Kita tadi sudah membuat database namanya data karyawan.
Jangan lupa ada ekstensinya ya, ACCDB. Mungkin teman-teman sudah paham ya apa yang dimaksud dengan file ekstensi ACCDB ini ya. Berarti semua file yang dibuat dari sebuah aplikasi pasti memiliki namanya file ekstensi. Kalau database Access yang 2003 ke atas atau 2007 ke atas itu memiliki file ekstensi ACCDB. Tapi kalau 2003 ke bawah itu file ekstensinya MDB. Seperti contoh lain yaitu file yang dibuat dari Microsoft Excel itu akan memiliki file ekstensi XSLX. Kalau PowerPoint ekstensinya PPTX. Kalau Word itu DOCX dan lain-lainnya ya. Setelah kita mendeklarasikan lokasi database, kita akan membuat sebuah kode lagi yaitu koneksi database. Koneksi database sama dengan new spasi oleh db titik oleh db connection kurung buka lokasi database. Ini ya. Jadi seperti ini koneksi database sama dengan new oleh db connection. Jadi seperti ini adalah kode yang sudah menjadi bawaan atau kode defaultnya dari Visual Basic ya. Yang perlu kita pahami adalah kode yang ini, lokasi database ini. Jadi nama lokasi database ini adalah kita ambil dari ini, nama ini ya. Misalnya kita memberi nama bukan lokasi database atau misalnya kita memberi nama lokasi gitu aja, berarti di sini nanti kita menulisnya juga lokasi. Intinya seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat sebuah kondisi yaitu jika koneksi database-nya kita dua kali ini database titik state sama dengan connection state titik close ya, kita titik close then koneksi database, kita dua kali yang ini aja. Nah, titik open. Nah, kita sudah membuat sebuah prosedur SAP ya. Nanti kita tinggal memanggil koneksi prosedur SAP koneksi ini saja bila kita membutuhkannya. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah prosedur lagi yaitu prosedur SAP yang fungsinya untuk mengambil data dari tabel. Langsung saja ya, SAP ambil data, enter. Kita membuat sebuah variabel namanya variabel ds, di ds s new dataset, enter. Adapter sama dengan new oleh db titik oleh db data adapter ya, buka SQL, koneksi database, enter. Adapter titik fill, membuka ds, nama dari tabelnya karyawan. Data grid view 1 titik data source sama dengan ds titik tabel karyawan. ds sama dengan nothing ya. Kita sudah membuat sebuah prosedur SAP untuk mengambil data di tabel yang sudah kita buat.
seperti ini ya kodenya. Kita membuat sebuah variabel dulu, nama variabelnya itu ds, tipe datanya dia adalah sebuah datasheet ya, yaitu datasheet dari tabel. Ini adapter new UniDB adapter SQL koneksi database. Koneksi database itu nama ini ya, nama koneksi database ini. Ini koneksi database yang sudah kita deklarasikan ini. SQL ini adalah nama variabel yang sudah kita buat di atas ini. Adapter field adalah sebuah kode dari VBNet-nya ya. Yang perlu kita pahami adalah yang ini, karyawan. Karyawan ini adalah nama tabel yang sudah kita buat. Tadi kita kan sudah membuat sebuah database, nama databasenya adalah data karyawan. Isinya database data karyawan adalah salah satunya tabel karyawan. Saja kita buka database kita ya, kita buka database kita. Di sini kita buka database kita tadi, kita taruh di, kita cari data D itu VBNet di koneksi SQL database. Ini ya, nama database kita kan data karyawan. Makanya kita di sini lokasi database ini yang terpenting adalah di sini, nama dari database kita. Setelah itu ya, setelah itu kita buka nama database kita. Nah, di sini tadi itu nama databasenya adalah data karyawan. Di sini sudah ada tabel namanya karyawan ya. Ya, ini nama databasenya kita taruh di koneksi. Sedangkan karyawan ini adalah nama tabelnya. Setelah itu kita akan membuat sebuah prosedur sub lagi, yaitu untuk menutup koneksi database ya. Menutup koneksi antara Visual Basic Net ke database. Kita langsung saja buat prosedur sub tutup koneksi. Kita buat sub lagi, yaitu tutup koneksi. Enter. Koneksi ini ya, kali 2 kali. Koneksi database titik dispose. Enter. Koneksi database tapi 2 kali ini titik close. 2 kali saja. Sudah itu kita akan membuat sebuah prosedur sub lagi, yaitu prosedur sub untuk menampilkan data. Enter. Kita yang pertama kita akan memanggil sub, yaitu sub koneksi dulu. Setelah kita memanggil sub koneksi untuk mengoneksikan antara Visual Basic Net dan database Access, kita akan memanggil call ambil data. Call ambil data ini yaitu kode untuk menampilkan data. Jadi kita akan menampilkan data di tabel Access-nya, kita tampilkan di Visual Basic Net-nya ya. Ini sub atau prosedur sub ambil data. Kita tinggal memanggilnya saja ya. Memanggil subnya. Setelah itu kita akan mengetikkan kode textbox 1 titik text sama dengan data view 1 yang ini titik rows titik count. Enter. Call, kita tutup koneksinya. Tutup koneksi ya, tutup koneksi. Nah, ini adalah prosedur sub untuk menampilkan data. Jadi kita pertama kita memanggil koneksinya dulu. Setelah koneksinya berhasil, koneksi antara Visual Basic Net dan database Access-nya berhasil, kita akan mengambil data. Kita mengambil data di tabel karyawan, yaitu di sini ya. Ini kan sudah ada sebuah sub ya untuk mengambil data di tabel karyawan ini. Setelah itu
kita akan menampilkan jumlah data di tabelnya, yaitu di textbox 1 ini. Textbox 1.test sama dengan data grid view 1.row.count. Jadi ini ya, kita ke desainnya. Ini adalah textbox 1. Jadi textbox 1.data grid view 1.row.count, yaitu nanti jumlah baris yang ada di ini data grid view 1 ya, ini namanya. Di data grid view 1 ini akan ditampilkan di textbox 1 ini ya. Nah ini setelah itu kita akan memberi kode di tombol koneksi ini. Jadi nanti saat kita klik koneksi, maka Visual Basic Net akan terkoneksi dengan database Access-nya. Setelah itu akan mengambil data di tabel karyawan. Setelah itu akan ditampilkan di data grid view 1 ini ya. Nah, jumlah baris di data grid view 1 ini akan ditampilkan di textbox 1 ini. Nah, ini ya, textbox 1.test sama dengan data grid view 1.row.count. Sekarang kita akan memberi kode di tombol koneksinya. Kita klik 2 kali ya, di sini kita tinggal SQL. Untuk SQL-nya sama dengan select bintang from karyawan. Titik 2 enter, call tampilkan data. Jadi saat kita mengklik tombol button 1 ini ya, ini kita memerintahkan SQL select from karyawan. Mungkin teman-teman ada yang belum paham ya tentang apa itu perintah SQL dalam database, bisa melihat video-video saya yang lainnya ya. Jadi intinya SQL-nya adalah yaitu sebuah perintah untuk mengelola database. SQL singkatannya yaitu struktur query language ya. Jadi select from karyawan adalah sebuah bahasa SQL untuk mengelola database. Select from karyawan ini artinya yaitu select tampilkan from yaitu dari karyawan tabel. Jadi kita memerintahkan untuk menampilkan data di tabel karyawan. Setelah itu kita memanggil sub tampilkan data. Tampilkan data ini isinya apa? Ini tampilkan data, yaitu call koneksi, call ambil data, textbox 1.test sama data grid view 1.row.count. Coba kita jalankan, apa sudah berhasil atau belum. Kita klik koneksi. Nah, sudah muncul ya, sudah muncul. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini tulisannya cuma 3, tapi di sini ada baris lagi kosong ini ya, makanya di sini muncul 4. Jadi seperti itu ya cara untuk mengkoneksikan antara Visual Basic Net dengan database Access. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menginput data di database Access tapi lewat Visual Basic Net ya. Saya akhiri dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.